Sepeda Indonesia, sehatkan diri, selamatkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sepeda Indonesia. Sehatkan diri, selamatkan bumi. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tema yang sering jadi pertanyaan, juga jadi ganjalan teman-teman nggak bisa tidur, yaitu gimana caranya mendeteksi frame balap. Asalnya dari mana, mereknya apa, tahun berapa, bla bla bla, pokoknya itu. Saya akan coba merangkum itu dengan sesimpel mungkin supaya teman-teman setidaknya punya pedoman atau panduan secara sederhana bagaimana kita deteksi atau identifikasi frame balap jadul. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, kalau bermanfaat juga bisa teman-teman share supaya subscribe-nya banyak, biar bisa monetisasi, biar semangat lagi bikin konten teman-teman. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau dikasih jempol terus untuk sebagai motivasi saya untuk memperbaiki dan lain-lain lah pokoknya. Oke, like, subscribe dulu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lebih detail lagi bagaimana tim deteksi frame kita, dari mana asalnya, merek apa dan sebagainya, saya kasih tip paling sederhana dan paling mudah untuk mengetahui itu. Satu, ini saya percepat ya, sebelum kita akan lebih detailnya lagi setelah ini ya. Jadi yang pertama, tanyakan ke pemilik awal pada saat kita dapat frame atau full bag yang kita beli. Tanyakan dari mana dulu, modelnya itu apa sudah di repaint atau masih ada stikernya atau apa. Tanyakan semuanya pada pada pemilik awal ya. Karena dari pemilik itu dia yang akan tahu sejarahnya. Dulu bisa jadi mungkin sepeda ini adalah warisan orang tuanya, kakeknya, atau apa, yang dia pasti akan lebih tahu. Mungkin dulu ini mereknya A, ini dulu B, dulu forknya sudah saya ganti, dulu sepeda ini sudah saya custom dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman bergabunglah dengan grup-grup balap jadul atau bibit retrospek di Facebook. Di situ banyak diskusi atau apapun yang membahas contoh sepeda dari mana, merek apa, dan lain-lain. Bisa juga teman-teman googling lewat Facebook. Googling itu lewat Google. So makanya subscribe, biar saya nggak bingung ini. Subscribe, like juga gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu, tanyakan di grup Facebook atau bisa juga di IG, bisa juga di IG FVR Malang atau Pesepeda Indonesia. Tanyakan aja, kasih foto, DM atau ke Messenger, kiranya teman-teman menganggap orang ini tahu banyak tentang sepeda balap jadul. Udah, tanyakan itu. Terus yang selanjutnya silakan googling atau gabung dengan komunitas balap jadul di tempat teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, gabung aja, tanyakan. Oke, itu tipe tips simple dan sederhana yang bisa teman-teman dapat untuk deteksi frame ini. Setelah ini akan saya coba bagi tip bagaimana deteksi asal usul sepeda setelah ini ya. Tapi subscribe dulu, gini juga nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama, mungkin kebetulan di belakang saya ini adalah frame
Federal Alpha ya. Tapi ini hanya sebagai contoh aja bagaimana kita membedakan sepeda ini kita dari Jepang atau apa. Yang pertama, kalau saya ini pengalaman saya ini ya, satu, saya akan periksa model looknya. Look ini namanya look atau slope atau shock ya kalau ya yang bilang ya. Biasanya kalau Jepang itu hampir modelnya kayak gini teman-teman. Jadi ini lurus ininya ya, apa namanya, tapi ini berupanya lurus. Tapi juga ada Jepang yang lekukannya ada yang ke bawah. Ada beberapa yang produk Jepang yang looknya ke bawah. Nah, ini teman-teman. Tapi beberapa orang atau dari para teman yang lebih dulu ahli di deteksi balap jadul, look bukan jadi komponen penting untuk menilai produk atau merek. Tapi ini akan jadi ciri pertama ya, yang biasanya akan jadi acuan itu teman-teman untuk deteksi. Biasanya kalau yang Jepang ini, kita ngomong Jepang Taiwan, itu ini seperti ini. Ini teman-teman bisa deteksi mungkin karena sangat berkarat ini. Seperti ini, atau kadang ada yang lancip ke atas, atau juga banyak model look yang lain. Cuma biasanya yang sangat terlihat adalah di model look ini antara produk Jepang atau produk Taiwan. Itu pertama ya teman-teman, look. Terus yang kedua biasanya akan dilihat di DO ya teman-teman. Ini namanya drop out ya. Di produk Jepang atau Taiwan, kalau teman-teman sudah terbiasa melihat membandingkan sepeda merek-merek produk Taiwan atau Jepang, ini akan sangat terlihat sekali. Dimana kalau produk-produk Jepang itu rata-ratanya tuh tebel ya teman-teman, DO nya ini tebel banget ininya dibanding dengan produk-produk Taiwan. Mungkin ada semacam leko ini, ada eyeletnya dan sebagainya. Nah, ini untuk mengetahuinya ya biasanya kita bandingin aja model DO lewat Google itu. Nah, ini memang butuh banyak referensi, butuh banyak belajar juga membedakan DO. Ini ciri-ciri adalah di DO ya, DO Jepang atau Taiwan. Terus biasanya juga akan melihat seat stay. Ini seat stay ya teman-teman. Biasanya produk-produk Jepang model seatnya ada lancip ya teman-teman ya. Kalau di Taiwan biasanya berupa bulatan kayak gini nempel. Ini jadi nggak ada pipih kayak gini. Ini sih rata-rata, walaupun tidak semua produk Jepang pipih ya. Ada juga produk Jepang kayak dulu saya pernah punya itu Shimano ya, Shimano produknya Jepang. Itu bentuknya bulat itu teman-teman. Jadi kadang kita kan terjebak nih sepeda kita itu produk Taiwan atau Jepang, karena bagaimana kita tahu bahwa zaman dulu itu produk-produk Jepang banyak pabrik yang dibikin di Taiwan. Secara itu teknologinya juga walaupun secara merek tentunya nama Jepang, tapi dibikin di Taiwan itu teman-teman. Terus bagaimana dengan nomor rangka? Nomor rangka juga bisa jadi acuan kita untuk menentukan asal, tapi akan sangat susah sekali kalau nomor rangka itu tidak ada di katalog sepeda. Karena nomor rangka itu adalah semacam kode produksi si pembuat pabrik. Ada kode depannya, ada angka, ada huruf apa dan apa. Itu akan kita bikin pusing setengah mati itu ya. Jadi kalau acuan nomor rangka kita bisa, tapi kita butuh waktu yang sangat lama dan pengetahuan yang sangat lama itu. Dan biasanya ini yang sering jadi acuan itu adalah adanya logo love. Nah, ini salah satu ciri
sepeda produk Jepang. Ini ada logo Love biasanya di bawah Dontuk. Ini ada logo Love ini ya, jadi bisa di ini ada logo Love di Dontuk. Terus biasanya untuk produk-produk Jepang jalur kabel itu modelnya udah, nah ini ya seperti ini. Nah, ada yang kadang di bawah, ada yang di atas juga. Nah ini biasanya, ini saya sampaikan biasanya ya, karena tidak semua produk Jepang memakai ini, tapi kebanyakan sih udah untuk tipe-tipe yang sudah cukup lumayan itu jalur kabelnya seperti ini. Ada 3, kadang ada yang 2 dan sebagainya. Kalau di produk Jepang seperti ini. Itu sih mungkin salah satu, ada beberapa yang ciri-ciri di produk Jepang. Juga ada di Ford itu juga, kalau yang sudah sangat mahir dia akan dengan mudah membedakan ini Ford ini produk Taiwan atau Jepang. Nah, untuk deteksinya biasanya kita lepas. Biasanya kalau produk-produk Jepang itu modelnya masih pakai Ford Ishiwata, Akisu, atau produknya Tangga. Tuh teman-teman. Tapi sekali lagi, dari beberapa ciri-ciri yang saya sampaikan tadi itu tidak mutlak ya, karena beberapa pabrikan produk Jepang atau bahkan Eropa pun ada sebagian yang diproduksi di Taiwan. Nah, untuk looks dan sebagainya juga ada yang diadopsi karena berupa tren pada saat itu. Mungkin ketersediaan look di zaman itu yang ada model seperti itu atau trennya seperti itu. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Nah, untuk yang produk-produk Taiwan biasanya terlihat di jalur kabel stopper ya. Di sini ada 2, biasanya ada di sini ya teman-teman, itu memakai shifter stem. Ini kebetulan harusnya punya saya ini harusnya pakai Dontuk, tapi karena satu yang adanya baru punya shifter stem, saya jadi pakai klem, pakai stopper sendiri. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagi untuk teman-teman, dan apabila ada teman-teman yang lebih tahu ciri-ciri atau apa, ya, ayo bantu di komen di bawah ini untuk pencerahan ke teman-teman semua, bisa saling melengkapi apa yang saya tahu sedikit. Nah, saya yakin teman-teman yang melihat video ini akan banyak yang lebih tahu. Ayo please bantu teman-teman kita untuk bantu komen di bawah ini. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Walaupun sangat simpel ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan setidaknya memberi gambaran lah pada teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.